Baiklah, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Benget Siahaan, NIM saya 520312210. Di sini saya akan mempresentasikan dari bab 6 tentang peralatan sistem pneumatik. Yang pertama A. Kompresor. Kompresor berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan memanfaatkan udara tersebut. Kemudian disimpan di dalam tangki udara Kempa untuk disuplai kepada pemakai atau sistem pneumatik. Kompresor dilengkapi dengan tabung untuk menyimpan udara bertekanan sehingga udara dapat mencapai jumlah dan tekanan yang diperlukan. Secara garis besar, kompresor dapat diklasifikasikan seperti di bawah ini. Yang pertama, kompresor torak atau reciprocal atau reciprocating kompresor. Kompresor ini dikenal juga dengan kompresor torak karena dilengkapi dengan torak yang bekerja bolak-balik atau gerak reciprocal. Pemasukan udara diatur oleh katup masuk dan dihisap oleh torak yang gerakannya menjauhi katup. Pada saat terjadi penghisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil sehingga udara luar akan masuk ke dalam silinder secara alami. Ini ada gambarnya. Kedua, kompresor torak dua tingkat sistem pendingin udara. Kompresor udara bertingkat digunakan untuk menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Udara masuk akan dikompresi oleh torak pertama, kemudian didinginkan. Selanjutnya dimasukkan dalam silinder kedua untuk dikompresi oleh torak kedua sampai pada tekanan yang diinginkan. Pemanfaatan atau pengoperasian udara tahap kedua lebih besar. Temperatur udara akan naik selama menjadi kompresi, sehingga perlu mengalami proses pendinginan dengan memasang sistem pendingin. Seperti ini gambarnya. Ketiga, kompresor diafragma atau diafragma kompresor. Jenis kompresor ini termasuk dalam kelompok kompresor torak, namun letak torak dipisahkan melalui sebuah membran diafragma. Udara yang masuk dan keluar tidak langsung berhubungan dengan bagian-bagian yang bergerak secara resiprokal. Adanya pemisahan ruangan ini, udara akan terlebih terjaga dan bebas dari uap air dan pelumas oli. Ini ada gambarnya. Keempat, kompresor putar atau rotary kompresor dibagi dua, yaitu kompresor rotari baling-baling luncur. Secara ekstrinsi, rotor dipasang berputar dalam rumah yang berbentuk silinder, mempunyai lubang-lubang masuk yang keluar. Keuntungan dari kompresor jenis ini adalah mempunyai bentuk yang pendek, kecil, sehingga menghemat ruangan. Bahkan suaranya tidak berisik dan halus dalam dapat menghantar dan menghasilkan udara secara terus-menerus dengan mantap. Ini ada gambarnya. Kemudian kompresor sekrup atau screw. Kompresor sekrup memiliki dua rotor yang saling berpasangan atau bertautan. Yang satu mempunyai bentuk cekung, sedangkan yang lainnya membentuk cembung, sehingga dapat memindahkan udara secara aksial ke sisi lainnya. Kedua rotor itu identik dengan sepasang roda gigi helix yang saling bertautan. Ini gambarnya. Kemudian C, kompresor root blower atau sayap kupu-kupu. Kompresor jenis ini akan mengisap udara luar dari suatu sisi ke sisi yang lain tanpa ada perubahan volume. Torak membuat penguncian pada bagian sisi yang bertekanan. Prinsip kompresor ini ternyata dapat disamakan dengan pompa pelumas model kupu-kupu pada sebuah motor bakar. Ini gambarnya seperti kupu-kupu. D, kompresor aliran atau turbo kompresor. Jenis kompresor ini cocok untuk menghasilkan volume udara yang besar. Kompresor aliran udara ada yang dibuat dengan aliran masuknya udara secara aksial dan ada yang secara radial. Kemudian E, kompresor aliran radial. Percepatan yang ditimbul oleh proses aliran radial berasal dari ruangan ke ruangan berikutnya secara radial. Pada lubang masuk pertama, udara dilemparkan keluar menjauhi sumbu. Bila kompresor bertingkat, maka dari tingkat pertama udara akan dipantulkan kembali mendekati sumbu. Dari tingkat pertama masuk lagi ke tingkat berikutnya sampai beberapa tingkat sesuai yang dibutuhkan. Ini gambarnya. Kemudian kompresor aliran aksial. Pada kompresor aliran aksial, udara akan mendapatkan percepatan oleh sudut yang terdapat pada rotor dan arah alirannya ke arah aksial, yaitu searah atau sejajar dengan sumbu rotor. Jadi penghisapan dan penekanan udara terjadi saat rangkaian sudut pada rotor itu berputar secara cepat. Ini gambarnya. Berikutnya peralatan pengolah udara. Yang pertama, ada filter udara atau air filter. Berfungsi sebagai alat penyalin udara yang diambil dari udara luar yang masih banyak mengandung kotoran. Filter berfungsi untuk memisahkan partikel-partikel yang terbawa seperti debu, bola residu, dan sebagainya.
Kemudian ada tangki udara, berfungsi untuk menyimpan udara bertekanan hingga pada tekanan tertentu, hingga pengisian akan berhenti, kemudian dapat digunakan sewaktu-waktu diperlukan. Ini gambarnya. Kemudian pengeringan udara atau air dryer. Kemudian kompresor, berfungsi untuk menghisap udara atmosfer, kemudian dimanfaatkan ke tabung penyimpanan. Hingga tekanan tersebut sebelum digunakan harus ada sistem pengolah udara bertekanan untuk membersihkan dan mengeringkan sebelum digunakan. Berikutnya pemisah air. Udara bertekanan yang keluar melalui filter masih mengandung uap air. Kelembapan dalam udara bertekanan dapat menyebabkan korosi pada semua saluran, sambungan, katup, alat-alat yang tidak dilindungi sehingga harus dikeringkan dengan cara memisahkan air melalui tabung pemisah air. Kemudian tabung pelumas. Komponen sistem pneumatik memerlukan pelumasan atau lubrication agar tidak cepat aus, serta dapat mengurangi panas yang timbul akibat gesekan. Oleh karena itu, udara bertekanan atau mampat harus mengandung kabut pelumas yang diperoleh dari tabung pelumas pada regulator. G. Regulator udara bertekanan. Udara yang telah memenuhi persyaratan selanjutnya akan disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengatur kebesar kecilnya udara yang masuk, diperlukan keran udara yang terdapat pada regulator, sehingga udara yang disuplai sesuai dengan kebutuhan kerjanya. Adapun unit pengolahan udara dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Unit pengolahan udara bertekanan memiliki jaringan instalasi perpipaan yang sudah dirancang agar air dapat terpisah dari udara. Air memiliki massa jenis atau rho yang lebih tinggi sehingga cenderung berada di bagian bawah. Untuk menjebaknya, maka instalasi pipa diberi kemiringan air, akan mengalir secara alami ke tabung penampung air, selanjutnya dibuang. Sedangkan udara kering diambil dari bagian atas instalasi agar memiliki kadar air yang rendah. Secara lengkap dapat kita lihat dalam skema berikut ini. Pemeriksaan udara KEMPA dan peralatan. Sebelum mengaktifkan sistem pneumatik, udara KEMPA dan peralatannya perlu diperiksa terlebih dahulu. Prosedur pemantauan penggunaan udara KEMPA yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi pemantauan. Misalnya setiap akan memulai bekerja perlu memantau kebersihan udara, kandungan air embun, kandungan oli pelumas, dan sebagainya. Kemudian B, tekanan udara perlu dipantau apakah sesuai dengan ketentuan. Kemudian C, pengeluaran udara dibuang apakah tidak berisi atau bising. Kemudian udara buang perlu dipantau pencampurannya. Kemudian E, katup pengaman atau regulator tekanan udara perlu dipantau apakah bekerja dengan baik. Dan G, setiap sambungan atau konektor perlu dipantau agar dipastikan cukup kuat dan rapat karena udara KEMPA cukup berbahaya. J. Konduktor atau penyaluran. Penginstalan sirkuit pneumatik hingga menjadi satu sistem yang dapat dioperasikan diperlukan konduktor, sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi konduktor adalah untuk menyalurkan udara KEMPA yang akan membawa atau mentransferkan tenaga ke aktuator. Ini gambarnya. Kemudian ada konektor. Konektor berfungsi untuk menyambungkan atau menjepit konduktor, selang atau pipa agar tersambung erat pada bodi komponen pneumatik. Bentuk ataupun macamnya disesuaikan dengan konduktor yang digunakan. Adapun macam-macam konektor dapat kita lihat pada gambar berikut. Kemudian katup-katup pneumatik. Katup berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan arah udara KEMPA yang akan bekerja, menggerakkan aktuator. Dengan kata lain, katup ini berfungsi untuk mengendalikan arah gerakan aktuator. Katup-katup pneumatik diberi nama berdasarkan pada jumlah lubang atau saluran kerja port, kemudian jumlah posisi kerja, jenis penggerak katup, dan nama tambahan lain sesuai dengan karakteristik katup. Berikut ini contoh penamaan katup yang pada umumnya disimbolkan sebagai berikut. Contoh lain, katup memiliki 3 port dan 2 posisi ruang, penggerak, knop, dan pembalik bekas. Maka katup tersebut diberi nama katup-katup pneumatik memiliki banyak jenis fungsinya. Nah, tersebut berperan sebagai pengatur pengendali di dalam sistem pneumatik. Komponen-komponen kontrol tersebut atau biasa disebut katup-katup atau valve menurut desain konstruksinya dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, katup poppet atau poppet valve, katup bola atau ball seat valve, katup piringan atau dick seat valve, katup geser slide valve, longitudinal slide plate slide. Sedangkan menurut fungsinya, katup-katup dikelompokkan sebagai berikut, yaitu katup pengarah atau directional control valve, kemudian katup satu arah atau non-return valve, katup pengatur tekanan atau pressure control valve, dan katup pengontrol aliran atau flow control valve. Katup buka tutup atau shut off valve. Sedangkan susunan urutannya dalam sistem pneumatik dapat kita jelaskan sebagai berikut. Sinyal masukan atau input elemen mendapat energi langsung dari sumber tenaga udara KEMPA.
yang kemudian diteruskan ke pemrosesan sinyal. Sinyal pemrosesan atau processing elemen yang memproses sinyal masukan secara logik untuk diteruskan ke final control elemen. Sinyal pengendalian akhir atau final control elemen yang akan mengarahkan output yaitu arah gerakan aktuator atau working elemen. Dan ini merupakan hasil akhir dari sistem pneumatik. Baiklah, sekian dari saya, Mengeksian. Jika ada salah kata maupun salah penulisan dalam PPT maupun presentasi saya mohon maaf. Terima kasih.